Fakta bahwa grup dengan member di bawah umur, yakni ENHYPEN ternyata masuk dalam daftar ini. Panggil V dengan sebutan Oppa alih-alih Sun Penim. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Nah untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan. Dan ya, aku yakin kalian pasti penasaran dengan hal itu. But anyway, sebelum kita membahas tentang hal itu bersama-sama, make sure dulu kalian sudah subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah, update pertama mari kita bahas dulu ya apa yang terjadi dengan V BTS baru-baru ini. Jadi baru-baru ini para penggemar itu marah banget dikarenakan ada komentar yang bernada ras dari seorang blogger Filipina terhadap Taehyung. Seperti yang kalian tahu bahwa V dari BTS menghadiri peragam busana pertamanya sebagai tamu spesial untuk Selin, di mana ia menjadi highlight di acara tersebut. Sementara itu sempat terjadi kontroversi akibat adanya seorang blogger dari Filipina. Ketika ditanya apakah dia juga bertemu dengan V selain Lisa, influencer dan blogger Filipina Brian Boy itu dengan sengaja membuat beberapa komentar yang nadanya itu ras terhadap V melalui TikTok resminya. Kalau kalian kepoin TikTok resminya, TikToknya itu sudah mencapai jutaan followers loh guys, jadi nggak main-main, followersnya banyak banget. Brian Boy juga memposting video untuk mengejek V, di mana dia dengan sengaja salah mengucapkan dan juga mengejek namanya sedemikian rupa, sehingga suku kata pertamanya terdengar seperti pup. Tahu pup kan? Ya, seperti itu. Dan untuk kata itu diucapkannya dalam bahasa Filipina. Nah, Brian Boy itu terus mengolok-olok situasi saat dia bertanya kepada penggemarnya apakah dia sedang trending nggak di Twitter. Jadi terkesan kayak nantangin ya guys ya. Lalu bagaimanakah pendapat kalian setelah melihat apa yang dikatakan oleh Brian Boy? Apakah kalian juga sama seperti netizen lain? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana perasaan kalian di kolom komentar. Di sisi lain, V BTS dan juga Lisa Blackpink ramai diperbincangkan dikarenakan menghadiri acara yang sama, yakni Selin Men Summer 2023 Fashion Show. Bersama dengan Park Bo Gum, mereka menaiki jet pribadi yang sama dari Seoul. Dalam berbagai video yang beredar di media sosial, V dan Lisa tampak berinteraksi dengan cukup hangat. Salah satu momen yang terekam kamera adalah ketika Lisa memanggil V dengan sebutan Oppa alih-alih Sun Penim. Sebutan ini seolah-olah menunjukkan bahwa V dan juga Lisa sepertinya sudah akrab nih. Dan bahkan momen Lisa memanggil V dengan sebutan Oppa ini juga rupanya langsung membuat heboh netizen Korea Selatan yang tidak menyangka sama sekali bagaimana interaksi antara mereka. Dan bahkan nih guys, netizen juga membahas tentang kemungkinan bahwa member BTS dan juga Blackpink mungkin lebih dekat satu sama lain daripada yang diperkirakan oleh banyak orang. Jadi pada tanggal 27 Juni yang lalu, ada seorang netizen membuat postingan judulnya adalah BTS dan Blackpink mungkin lebih dekat dari yang kalian kira. Di sini netizen itu menuliskan, melihat foto-foto yang dirilis setelah acara Selin, sepertinya itu bukan pertama kalinya mereka bertemu. Ini bukan tentang Jennie dan juga V, tetapi ada kemungkinan bahwa dua grup secara keseluruhan hanya dekat satu sama lain. Mungkin itulah sebabnya Big Hit dan juga YG tidak merasa perlu untuk mengatakan apapun. Wah. Selain interaksi antara V dan juga Lisa, netizen lain yang mengomentari postingan tersebut telah menemukan something yang baru. Hal itu juga termasuk foto-foto konsep terbarunya J-Hope untuk album solonya yang akan datang, yakni Check in the Box. Jadi ada suatu piringan vinil, itu punya tulisan www.blackpink.com di bagian bawahnya. Dapat kalian perhatikan dengan secara teliti ya guys. Dan melihat hal ini, berikut adalah tanggapan dari netizen Korea dan mari kita lihat bagaimana respon mereka. Mereka bukan pendatang baru dan kedua grup juga berada di puncak popularitas. Jadi ya mereka pasti sering bertemu. Untuk beberapa alasan, aku selalu berpikir bahwa Lisa, Rose, dan Jungkook bisa berteman karena mereka adalah 97 Lines. Rose, Lisa, Bam Bam, dan juga Jungkook memiliki koneksi satu sama lain. Jadi mereka memiliki teman yang sama. Lalu ada juga yang berpendapat, sangat menyenangkan jika bintang-bintang top itu berteman satu sama lain. Wow, ini sangat keren sehingga bintang top dan bintang top lainnya bersama. Dan ada juga yang berkomentar, saya merasa seperti 10 tahun kemudian, idol generasi ketiga seperti BTS, Blackpink, dan Twice akan muncul di variety show bersama dan menertawakan betapa fanatik mereka dulu. Tidak mungkin mereka tidak memiliki hubungan satu sama lain, mengingat teman-teman mereka yang tumpang tindih. Lalu guys, bagaimanakah komentar kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke berita yang kedua, kita akan membahas tentang rumor dating dari Youngjae GOT7 dan juga Love. Menurut laporan eksklusif pada tanggal 27 Juni,
Youngjae GOT7 dan juga soloist Lovie itu dirumorkan telah berkencan selama 1 tahun. Sebelumnya, keduanya telah diketahui bekerja sama di album comeback GOT7 di bulan Mei dengan lagu B-side Drive Me to the Moon. Lovie itu terdaftar di kredit dengan nama aslinya Kim Hye-soo. Sementara itu, Lovie yang lahir pada tahun 1993, 4 tahun lebih tua dari Youngjae yang lahir pada tahun 1997. Dan menanggapi laporan itu, agensi Youngjae merilis pernyataan seperti yang berikut ini. Halo, ini Sublime. Ini adalah pernyataan resmi mengenai rumor dating yang melibatkan artis agensi kami, yakni Youngjae. Pertama-tama, kami memberitahu Anda bahwa rumor kencan Youngjae tidak benar. Keduanya adalah rekan dalam musik. Dan saat mereka berpartisipasi dalam album masing-masing, mereka menyemangati aktivitas satu sama lain. Kami juga akan terus berusaha sebaik mungkin untuk berinteraksi dengan penggemar melalui konten yang lebih baik di masa mendatang. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah rumor dating antara Youngjae dan juga Lovie itu telah dibantah oleh agensi. Dan well, gimana pendapat kalian mengenai rumor yang satu ini? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang para engine yang kesal setelah menemukan konten eksplisit yang dibuat tentang Nikki. Jika kalian telah berada di fandom K-pop untuk waktu yang lama atau mungkin sebentar, kalian mungkin akrab dengan yang namanya fanfiction. Udah tahu dong ya fanfiction itu seperti apa? Nah, di sini ada salah satu situs web yang populer banget untuk menemukan beragam fanfiction, terutama yang mungkin agak dewasa dan juga eksplisit. Situs tersebut adalah Airship of Our Own atau yang lebih dikenal dengan AO3. Konten eksplisit sendiri adalah konten yang mengandung konten-konten yang sudah 18 plus guys. Dan saat mencari fanfiction di situs web, kalian nanti dapat menggunakan filter tertentu untuk berbagai hal. Mulai dari mencari pasangan ataupun karakter yang terlibat, hingga bagaimana tingkat kedewasaannya dan masih banyak lagi. Dan berkat inilah cukup mudah untuk mendapatkan perkiraan berapa banyak cerita yang ditulis tentang artis tertentu dan level mana dari mereka yang sudah dewasa ataupun eksplisit. Sekitar setahun yang lalu, ada pengguna Reddit dengan username AverageVoki itu sudah membuat daftar grup K-pop mana yang memiliki persentase tertinggi dari karya eksplisit dan juga dewasa yang dibuat tentang mereka. Dan untungnya nih guys, grup dengan artis yang lebih muda cenderung memiliki peringkat yang lebih rendah dalam daftar daripada grup dengan anggota yang dewasa. Tetapi, fakta bahwa grup dengan member di bawah umur, yakni ENHYPEN ternyata masuk dalam daftar ini dan juga membuat para fans menjadi geram. Pengguna Reddit lain dengan username TheLacesus pasti menemukan hal ini dan pada akhirnya pergi untuk menyelidiki beberapa banyak karya eksplisit di AO3, termasuk cerita tentang maknanya ENHYPEN yakni Nikki. Untuk Nikki sendiri, seperti yang kalian tahu bahwa dia sekarang baru berusia 16 tahun. Dan apa yang ditemukan oleh user ini sangat mengganggu. Sangat mengganggu bahwa ternyata ada 226 fanfiction eksplisit dan bahkan fanfictionnya tidak menerima kritik ataupun reaksi balik. Dan sementara tidak jelas berdasarkan informasi ini apakah Nikki terlibat dalam salah satu sifat eksplisit dalam fanfiction atau hanya karakter sampingan saja. Tapi hal ini membuat penggemar menjadi resah melihat bagaimana dia masih minor dan masuk ke dalam fanfiction yang bertemakan dewasa dan bahkan eksplisit. Lalu bagaimanakah opini kalian melihat hal yang satu ini? Apakah kalian juga merasa geram melihat Nikki dimasukkan ke dalam fanfiction seperti itu? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana perasaan kalian di kolom komentar. Di sisi lain, untuk ENHYPEN itu membuat comeback setelah 6 bulan dengan mini album ketiga mereka, Manifesto Day One pada tanggal 4 Juli. Dan untuk mempersiapkan penggemar untuk era baru, ENHYPEN sudah merilis video lirik dari Walk the Line, sebuah B-side yang akan dirilis di album baru mereka. Dan yang membuat para fans sangat bersemangat untuk menyambut comeback kali ini adalah dikarenakan Jake dikreditkan sebagai penulis lirik untuk lagu Shout Out. Dikarenakan Jake juga terus-menerus menyatakan minatnya untuk dapat menulis dan juga memproduksi musik, para penggemar juga merasa bangga dengan sang idol. Selain itu, ENHYPEN juga dikabarkan akan memulai tur dunia pertama mereka dengan konser solo di Seoul pada bulan September. Dan pada tanggal 28 Juni, ada salah satu perwakilan dari Believe Lab telah mengkonfirmasi tentang berita tersebut. Adapun untuk mereka menyatakan, memang benar bahwa ENHYPEN berencana untuk mengadakan tur dunia pertama mereka tahun ini. Dengan konser domestik yang berlangsung pada pertengahan Juli, grup ini kemudian akan mengunjungi wilayah seperti Jepang, Amerika Serikat, dan lain-lain. Well guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Yusuf Kim pamit. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada salah informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.